Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armenia Ranta dari program studi PGSD. Video ini merupakan salah satu proyek dari tugas UTS mata kuliah Etika Profesi. Melalui video ini, saya akan merefleksikan video dari hasil wawancara kepada seorang guru SD yang bernama Ibu Anissa. Dengan begitu, saya akan mengetahui langsung bagaimana penerapan etika profesi guru di era digital serta kurikulum merdeka. Oke, bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Anissa telah bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti wawancara ini. Wawancara ini merupakan bagian dari proyek mata kuliah Etika Profesi Guru Sekolah Dasar dengan tujuan untuk memahami penerapan etika profesi guru dalam konteks kurikulum merdeka, era digital, serta nilai-nilai luhur profesi guru yang mendukung penguatan profesi pelajar Pancasila. Apakah Ibu berkenan jika sebagian besar sesi wawancara ini saya rekam untuk keperluan dokumentasi proyek dan video refleksi pribadi saya? Berkenan. Oke, baik Ibu. Langsung aja ke pertanyaannya ya. Baik. Nomor 1, menurut Ibu, bagaimana peran seorang guru sekolah dasar di masa kini dalam membentuk karakter siswa sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila atau P5? Menurut saya, guru sekarang bukan cuma mengajar, tapi juga menanamkan karakter seperti gotong royong, tanggung jawab, dan kemandirian. Jadi, kita harus bisa teladan buat siswa seperti itu. Baik. Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Apa makna etika profesi bagi Ibu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di era digital saat ini? Menurut saya, etika profesi itu pedoman dalam bekerja ya, apalagi di era digital. Guru harus bisa bijak dan menjaga sikap agar tetap profesional, terutama di media sosial ini. Oke. Lanjut, apakah Ibu pernah menghadapi situasi di mana penerapan etika guru diuji, misalnya dalam penggunaan teknologi atau media digital di sekolah? Bagaimana Ibu mengatasinya? Pernah ya, pastinya pernah. Misalnya kayak dikirimin siswa pesan gitu ya, kayak bu lagi apa misalkan. Tapi saya harus bisa mengarahkan ke jalur resmi, kayak misalkan ke grup WA atau misalkan ke platform resmi sekolah gitu, agar tetap profesional. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, upaya apa saja yang Ibu lakukan untuk meningkatkan profesionalisme dan kemampuan literasi digital dalam pembelajaran di era kurikulum merdeka? Yang saya ikuti pelatihan webinar dan belajar aplikasi supaya nggak ketinggalan zaman ya, mengikuti era modern gitu. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu menyeimbangkan antara pemanfaatan teknologi digital dan penanaman nilai karakter kepada siswa? Teknologi digital saya gunakan sebagai alat bantu, tetapi nilai kejujuran juga tetap saya tekankan, dan tanggung jawab juga tetap saya tekankan kepada siswa. Selanjutnya, apakah Ibu pernah melaksanakan kegiatan pembelajaran berbasis proyek yang juga melibatkan teknologi digital? Bisa diceritakan bagaimana proses dan hasilnya? Karena proyek hematan energi, jadi anak-anak membuat poster digital tentang cara menghemat listrik itu, jadi mereka bisa dalam proyek itu tuh bisa membuat poster dan bisa P5-nya tuh bisa kayak bebersih lingkungan gitu. Mereka jadi peduli lingkungan karena mereka tahu saat membuat poster itu harus seperti apa cara menghemat energi listrik itu. Oh, kalau dalam penerapan digitalnya berarti kayak posternya ya di aplikasi gitu. Ya,
Oh. Itu posternya. Kemudian nilai-nilai apa yang paling Ibu pegang teguh sebagai guru dan bagaimana Ibu menanamkan nilai tersebut kepada siswa melalui kegiatan pembelajaran atau kegiatan sekolah? Yang pastinya kejujuran dan tanggung jawab sih, karena kan itu kebawa ke kehidupan pribadi mereka. Saya tetap mengusahakan memberi contoh langsung dan keseharian, kayak misalkan kejujuran tentang membuang sampah pada tempatnya, terus tanggung jawab misalkan jika bermain nih ada salah satu seorang anak yang nangis, kita mengajarkan si anak ini untuk tanggung jawabnya seperti apa, kayak minta maaf, terus tanggung jawabnya kayak apa ya, membuat si siswa itu teh nggak gagal menjadi murid kembali seperti itu. Ya. Kemudian, dalam penerapan kurikulum Merdeka, bagaimana Ibu memastikan agar nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan gotong royong tetap menjadi bagian dari proses belajar siswa? Biasanya sih lewat kerja kelompok dalam pembiasaan ya, karena anak-anak kan lebih suka pembiasaan nih di pagi-pagi, jadi kayak lebih bisa menekankan nilai-nilai karakter yang ada itu ya, seperti itu dalam kerja kelompok, apalagi kan anak bisa dengan teman-temannya seperti itu. Terus anak-anak juga bisa belajar kerjasama itu seperti apa di dalam kelompok, dan kejujuran di pembiasaan itu seperti apa. Gitu. Kemudian, apakah Ibu memiliki pengalaman pribadi di mana nilai-nilai luhur profesi guru benar-benar diuji, misalnya dalam menghadapi perbedaan pendapat atau masalah etika di sekolah? Pernah saat berbeda pendapat dengan orang tua nih, tentunya kayak kita sebagai guru, atau saya pribadi sebagai guru, harus bisa tenang dan jujur menjelaskan hasil penilaian. Sikap murid di guru atau misalnya ngechat siapapun, lebih baik ada baiknya mending chat jam segini sampai jam segini, seperti itu kalau di grup. Kalau misalkan di chat pribadi, kalau misalkan media sosial, guru harus bisa menjaga marwah sih sebetulnya, karena di media sosial itu banyak, luas ya. Maksudnya media sosial itu luas banget, bisa dilihat oleh siapapun. Makanya sebelum kita mengupload sesuatu atau mengulas sesuatu, guru itu harus bisa menjaga marwah, etika, dan menjadi tetap tetap menjadi guru, karena marwahnya etika seorang guru itu dibawa ke pribadinya masing-masing, seperti itu. Betul. Selanjutnya, dapatkah Ibu memberikan contoh nyata kegiatan P5 yang menurut Ibu efektif dalam pembentukan karakter dan etika peserta didik di sekolah dasar? Contohnya seperti kayak proyek daur ulang barang bekas tuh, siswa diminta kayak mengumpulkan barang bekas, terus menggunting-gunting sisa jajanan mereka, dimasukkan ke dalam botol. Nah itu juga salah satu termasuk kayak mendidik siswa agar mengumpulkan barangnya tuh mengumpulkan sisa jajanannya tuh nggak sembarangan, tapi dimasukkan dulu, disimpan dulu, terus nanti digunting-gunting, dimasukkan ke botol, dijadikan kayak apa ya, dijadikan tong sampah, terus dijadikan pagar sekolah, bisa tuh di depannya dijadikan hiasan atau juga dibentuk, bisa. Itu juga mendidik siswa untuk tidak membuang sampah sembarangan dan peduli lingkungan, dan bisa juga tuh bergotong royong sama teman-temannya, kayak ngumpulin botol sampah plastik gitu. Baik. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir, sebagai penutup, apa pesan atau harapan Ibu bagi calon guru sekolah dasar agar mampu menjadi pendidik yang beretika, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan semangat kurikulum Merdeka, terutama untuk saya yang masih belajar juga ya, untuk sebagai calon guru. Pesan saya terus belajar, karena kan saya juga pribadi walaupun sudah menjadi guru, kita tuh masih ada belajarnya kadang, bahkan kita tuh belajar dari siswa nih, jadi kayak nggak apa-apa, jangan pernah gengsi kalau nanti menjadi guru, jangan pernah gengsi kalau misalnya diberitahu oleh siswa, kita harus tetap bisa menerima seperti itu. Terus adaptif juga dan tetap berpegang pada etika yang tadi, serta kasih sayang kita
seperti itu. Terus pesannya untuk yang belum mengajar, tetap semangat sih menurut saya, walaupun sekarang guru-guru itu belum disejahterakan oleh pemerintah, tetapi kita kan nggak pernah tahu ya kedepannya seperti apa. Apakah pendidikan di Indonesia akan maju mungkin kedepannya, akan disejahterakan oleh pemerintah, kita tidak pernah tahu. Dan pesan saya, jangan pernah lelah jadi guru sih, karena keberkahan ada di guru seperti itu. Oke, baik. Udah selesai teh wawancara.